Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik bagi Anda para subscriber Aiki TV, khususnya subscriber yang selalu setia mengikuti dan menyimak semua video-video dari Aiki TV. Karena mengapa? Aiki TV akan memilih setiap bulannya 3 orang subscriber yang paling aktif dalam memberikan komentar yang membangun, kreatif dalam bertanya atau memberikan masukan. Bagi Anda yang terpilih akan mendapatkan kuota internetan gratis dari Aiki TV sebesar 10-12 GB. Menarik bukan? Dan bukan itu saja, Aiki TV juga akan membagikan Aiki TV juga akan membagikan 2 buah iPhone 6 bagi subscriber yang teraktif tentunya. Tapi dengan syarat apabila subscriber Aiki TV sudah mencapai angka 10.000 subscriber. Makanya tonton semua videonya, tinggalkan komentarmu 1, 2, 3 dan seterusnya sebanyak-banyaknya ya, asal jangan ngerumpi. Sebarkan terus video-video dari Aiki TV dengan share ke teman-temanmu yang belum subscribe. Mumpung belajar agama dan bahasa Arab itu gratis, berpahala, untung-untung dapat hadiah hanya di Aiki TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Jumpa lagi bersama saya Herman HS dalam pelajaran Nahwu Wadih dengan menggunakan kitab Nahwu Wadih jilid pertama. Saudara-saudara, sahabat Aiki TV, para pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang judul kedua dari buku Nahwu Wadih ini, yaitu tentang ajza'ul jumlati. Ajza'ul jumlati artinya ajza ini adalah jamak dari juz'un, artinya bagian. Al jumlah sebagaimana yang sudah kita pelajari artinya adalah kalimat. Jadi ajza'ul jumlah artinya bagian-bagian daripada kalimat. Jadi bagian-bagian yang menyusun sebuah kalimat, ya. Apa saja bagian-bagian yang menyusun atau unsur-unsur yang menyusun sebuah kalimat di dalam bahasa Arab, ya. Namun sebelum kita mulai dalam pelajarannya, saya ingatkan kepada Anda supaya untuk meninggalkan komentar ya di bawah, agar channel ini semakin menyebar ya, dan bermanfaat tentunya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Baik, kita lanjut ke bawah dulu ya pelajaran ini. Kita baca dulu al-qaidah ya. Sebagaimana biasanya al-qaidah yaitu qaidah atau rumus ya. Baik, al-kalimatu salah satu anwa'in ya. Jadi kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada salah satu anwa', ada 3 jenis ya. Jadi anwa' jadi jamak dari nau'un. Nau'un jamaknya anwa'un ya, artinya jenis atau macam-macam ya. Jadi salah satu anwa' itu apa saja? Yang pertama ismun, itu kata benda, wa fi'lun dan kata kerja, wa harfun dan huruf ya. Jadi isim kata benda, fi'lun kata kerja, dan harfun yang terakhir adalah huruf ya. Jadi huruf ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita terjemahkan saja harfun, yaitu huruf ya. Sekarang al-ismu. Fal ismu, maka yang dimaksud dengan isim atau benda itu adalah kullu lafzin
setiap ya lafzin lafaz yusamma bihi insanun dinamakan ya, yusamma bihi dengannya, dengan lafaz tadi. Jadi hi-nya ini domir huwa ini kembali ke yaitu lafaz ya, kullu lafzin tadi. Yusamma bihi dinamakan dengannya apa? Insanun, manusia. Jadi lafaz yang dengannya dinamai manusia, misalkan Muhammad ya, atau Ali ya. Insanun ya, au hayawanun, atau dinamakan dengannya hewan, contohnya misalkan gajah ya, au nabatun, atau tumbuh-tumbuhan, jadi nabat tumbuh-tumbuhan, au jamadun, atau jamadun yaitu kata benda mati ya, au ayyu syai'in akhar, atau ayyu syai'in ya, benda yang lainnya ya, akhar benda-benda yang lainnya yang tidak termasuk jamad, nabat, hayawan, insan ya. Ya, seperti misalkan yang tidak termasuk jamadun, seperti kata benda sifat, misalkan panas ya, dingin dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah isim atau kata benda ya. Baik, jelas ya. Isim adalah kullu lafzin yusamma bi insanun, setiap lafaz yang dengannya dinamakan manusia, hewan, au nabat, tumbuh-tumbuhan, au jamad, atau benda mati tadi ya, au ayyu syai'in akhar, atau yang lainnya ya. Jadi atau yang lainnya ini di luar dari ya, jamad, nabat, hayawan, dan insan tadi ya. Selanjutnya yang wal fi'lu, dan kata kerja adalah kullu lafzin, setiap lafaz ya, yadullu ala husuli amalin. Yadullu ya, dari kata dalla yadullu ala, artinya menunjukkan, ini fi'il mudhari'nya, yadullu ala, yang menunjukkan kepada husuli. Jadi husul itu masdar dari hasala yahsulu ya, artinya bisa terjadi ya, hasala. Yadullu ala husuli amalin, menunjukkan pada terjadinya ya, amalin, sebuah pekerjaan, fi zamanin khasin, pada zaman yang khas, khusus, zaman yang khusus ya. Jadi dia di sini fiilnya ya, kata kerja di sini belum diartikan secara khusus ya. Jadi secara umum, yaitu zaman khas, zaman tertentu, zaman yang khusus ya. Bisa madi atau lampau, bisa mustakbal atau yang akan datang, atau ala halin, atau bisa pada waktu sekarang ya. Jadi itu nanti definisi dari fiil, bagian-bagian fiil ya, yaitu fiil madi, mudhari, dan amr. Tapi di sini belum ya. Baik. Jadi itu ya, fiil sudah jelas. Kemudian wal harfu, huruf itu apa? Kullu lafzin, setiap lafaz, la yazharu, tidak jelas, tidak nampak, zahara yazharu, itu artinya nampak ya. La yazharu, apa yang tidak nampak itu, ini fa'ilnya, ma'nahu ya. La yazharu ma'nahu, yang maknanya tidak tampak, kamilan, secara lengkap ya. Jadi maknanya itu tidak nampak secara lengkap, illa, kecuali ma'a ghairihi, bersama yang lainnya, yaitu bersama kata yang lainnya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itulah namanya huruf ya. Jadi dia tidak ada maknanya secara lengkap, tidak bermakna.
kecuali kalau disandingkan dengan kata benda atau kata-kata yang lain, ya. Baik. Sekarang kita kembali lagi ke atas, ke al-amsilah, contoh-contoh, ya. Baik, di sini kita baca contoh-contohnya, nanti kita jelaskan satu-satu, ya, bagian-bagian daripada kalimat ini. Baik. Rakiba, yang pertama, rakiba Ibrahimu al-hisana. Ya, rakiba dari kata rakiba yarkabu, artinya mengendarai, ya. Rakiba yarkabu artinya mengendarai. Siapa yang mengendarai? Ibrahimu, yaitu Ibrahim. Apa yang dikendarai? Al-hisana. Ini objeknya, ya, yaitu hisan, kuda. Jadi rakiba Ibrahimu al-hisana. Jadi rakiba di sini fi'il madhi, artinya telah, ya. Jadi Ibrahim telah mengendarai kuda. Nah, di sini sekarang kita jelaskan satu-satu, ya. Jadi rakiba di sini artinya telah mengendarai. Nah, berarti ini adalah fi'il, ya. Fi'il karena dia yadullu ala husuli amalin, menunjukkan pada terjadinya sesuatu pekerjaan, yaitu mengendarai fi zamanin khas, pada zaman yang khusus. Yang di sini yaitu zaman madhi, ya, pada zaman yang lampau, artinya telah mengendarai. Di sini ada kata telah. Kemudian Ibrahim ini adalah nama orang, jadi ini adalah ismun, ya, kata benda, ya. Kullu lafzin yadullu ala yusamma bihi, yaitu insanun, ya, di sini adalah manusia. Kemudian al-hisan ini juga isim, ya, sama seperti Ibrahim karena dia yusamma bihi hayawan, yaitu dinamakan dengannya hewan. Jadi hisan, ya, kuda, ya. Baik. Nomor 2, yuda'ibu Ismailu al-qittah. Ya, yuda'ibu, da'aba yuda'ibu, ya, artinya bermain, ya. Da'aba yuda'ibu artinya bermain atau memanjakan, atau juga artinya mengelus, ya. Ismail, ya, orang, al-qittah, kucing, ya. Jadi Ismail bermain dengan kucing, ya. Jadi yuda'ibu di sini, da'aba yuda'ibu artinya ini adalah kata kerja sekarang atau fi'il mudhari, ya. Nah, ini adalah fi'il karena dia ada waktunya. Ismail ini yusamma bihi insanun, ya, dinamakan dengannya manusia. Al-qittah ini adalah hayawan, ya, yaitu hewan, maka dia termasuk kata benda. Baik, soal yang ketiga, yahsudu al-fallahu al-qamha. Jadi yahsudu ini fi'il mudhari dari kata hasada yahsudu, artinya memanen, ya. Jadi di sini sedang memanen, jadi ini adalah fi'il, ya. Al-fallahu itu petani, jadi dia adalah ismun karena dia yusamma bihi insan, ya, manusia. Kemudian al-qamha yaitu gandum, biji gandum, ya, qamhun, ya, biji gandum. Nah, jadi qamhun ini adalah ismun karena dia yusamma bihi nabatun, yaitu tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya nomor 4, ta'kulu asyatu fulan wa sya'iran. Jadi ta'kulu dari kata akala ya'kulu artinya makan. Jadi di sini fi'il mudhari artinya sedang makan, ya, ta'kulu. Asyatu yaitu kambing, fulan yaitu kacang, ya, kacang-kacangan, wa sya'iran, syair, ya. Syair di sini adalah sereal, ya. Jadi dia di bawah
qamhun, dibawa gandum ya. Jadi biasa dimakan juga, tapi kadang-kadang diberi untuk makanan ternak ya. Jadi tanaman ya yang sejenis sereal ya. Jadi namanya syair. Baik. Jadi ful dan syair ini juga isim ya, karena dia adalah nabat. Sedangkan syad ini adalah hayawan. Jadi isim juga. Kemudian nomor 5, sami'tu an-nasihata. Sami'tu an-nasihata. Jadi sami'tu dari kata sami'a yasma'u ya. Kemudian ada domir ya. Tu di sini artinya ana ya. Jadi sami'tu, sami'a yasma'u ini adalah fi'il madhi. Ya, kata kerja lampau artinya saya telah mendengar ya. Di sini adalah isim fi'il ya, kata kerja, karena dia ada waktunya ya, dan menunjukkan sesuatu kejadian, pekerjaan. Kemudian tu di sini adalah domir, kata ganti, menunjukkan manusia, jadi yaitu ana, yaitu saya, maka dia adalah isim ya, sami'tu. Jadi tu di sini domir, yaitu isim ya, kata benda. An-nasihata yaitu nasihat. Nah, nasihat di sini adalah tergolong ayyu syai'in akhar ya. Karena dia tidak tergolong pada manusia, hewan, benda mati ya, maka dia termasuk apa? Ayyu syai'in akhar di dalam sebagaimana kaidah disebut ya. Jadi dia termasuk kata benda juga, tapi dia tidak termasuk insan, hayawan, nabat atau jamad. Maka dia termasuk apa? Ayyu syai'in akhar, yang lainnya. Jadi di sini an-nasiha artinya nasihat ya. Nasihat itu adalah kata benda yang tergolong di ayyu syai'in akhar tadi. Kemudian yang nomor 6, yasta'u an-nuru fil hujrati ya, sata'a yasta'u, jadi ada kata kerja ya. Yasta'u fil mudhari, sata'a yasta'u artinya adalah menyebar ya, atau bercahaya ya. An-nuru yaitu nur, cahaya. Nah, jadi sata'a yasta'u tadi adalah fi'il ya, artinya menyebar atau berbinar atau bercahaya gitu ya. Yasta'u an-nuru itu cahaya. Nah, di cahaya di sini menunjukkan benda ya, itu jamad ya, karena cahaya itu adalah suatu benda ya. Kemudian maka dia termasuk isim fi al-hujrati. Nah, di sini fi ya, dia adalah huruf ya. Nah, ini adalah termasuk harfun ya, karena dia maknanya tidak bisa berdiri sendiri ya, kalau tidak disandingkan dengan yang lainnya, yaitu al-hujrah di sini, yaitu artinya al-hujrah yaitu kamar ya. Jadi fil hujrati. Nah, kalau disandingkan maka maknanya jadi dipahami ya, fil hujrah di dalam kamar. Ya, jadi fi di sini adalah harfun. Ya, dia tidak ada ciri-ciri dari fiil maupun isim ya, maka dia termasuk harfun tadi. Al hujrah yaitu kamar ya, dia adalah benda ya, jamad ya, maka dia di sini termasuk ismun. Nomor 7, tajri as-safinatu 'alal ma'i. Tajri as-safinatu 'ala al-ma'i. Jadi tajri dari kata jaro yajri, artinya mengalir, berlari bisa juga, atau di sini berlayar ya. Jadi karena di sini as-safina artinya kapal ya,
Maka jaro yajri di sini tidak bisa kita artikan berlari atau mengalir ya, tapi diartikan berlayar. Jadi berlayar apa? As-safinatu, yaitu kapal. Jadi kapal ini adalah jamad ya, maka dia isim. Ala al-ma'i, ala di atas. Nah, ini termasuk huruf ya, karena dia tidak bisa dipahami maknanya sendiri, dan dia tidak ada ciri-ciri daripada isim dan fi'il ya, tidak menunjukkan suatu pekerjaan, tidak menunjukkan insan, jamad, hayawan dan lain sebagainya tadi. Jadi ala ini adalah di atas, jadi dia termasuk kata, jadi termasuk huruf ya. Kemudian al-ma'i, air ya, ma'un artinya air. Jadi berjalan di atas atau berlayar di atas air. Air di sini adalah jamad ya, yaitu benda ya. Maka dia termasuk isim. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, samina ya. As-samin, hal tuhibbu as-safara ya. Hal tuhibbu as-safara. Jadi hal apakah. Jadi apakah di sini juga termasuk huruf ya, harfun, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Apakah ya, kalau kita sebut apakah saja orang tidak paham. Kemudian tuhibbu dari kata ahabba yuhibbu, artinya mencintai atau menyukai ya. Ahabba yuhibbu, jadi di sini adalah fi'il ya, karena dia fi'il mudhari, artinya sedang, sekarang ya. Hal tuhibbu, apakah kamu menyukai ya, maknanya juga sesuatu yang biasa ya. Apakah kamu suka ya, suka. As-safara, safara di sini kata benda, artinya berjalan jauh. Termasuk ayu syai'in akhar ya, dikatakan manusia bukan, hewan bukan ya, jamad juga bukan, tetapi dia ini adalah pekerjaan ya, maka dia termasuk ayu syai'in akhar ya, kata benda ya, isim tapi tergolong dalam ayu syai'in akhar. Nah, jadi ini benda ya, as-safara. Dan ini adalah kalimat tanya ya, jadi karena hal, apakah kamu suka safar, suka traveling, gitu ya maknanya. Jadi as-safar ini adalah tadi kata benda ya. Baik, mungkin itu ya penjelasan daripada ajzaul jumlah ya. Jadi intinya pelajaran ini memperkenalkan kepada kita bahwa jumlah atau kalimat itu terdiri dari 3 komponen ya, salah satu anwa ya, komponennya ya. Jadi yang penyusunnya yaitu isim, fiil dan huruf ya, atau kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 ya, yaitu isim, fiil dan huruf. Nah, dan ini kita bisa lihat dalam setiap kalimat ya, tidak ada penyusunnya kecuali 3 tadi ya. Jadi seperti ini kata kerja, kemudian Ibrahim itu isim kata benda, Hison juga isim kata benda ya. Jadi kalau kita lihat unsur yang menyusunnya itu tidak lepas daripada 3 tadi ya. Baik, itulah ajzaul jumlah ya. Nanti kita masuk ke dalam latihan ya, di halaman 17. Nah, baik, mungkin cukup kita sambung pada video selanjutnya. Kita akan menjawab tamrin nomor 1 dan selanjutnya dan berikutnya ya, untuk mengambil faedah. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan ya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.